الحمد لله الذي بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للأنام وخصه بشريعة سمحة مشتملة على الحكم والأحكام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام ومصباح النور ورسول الملك الأعلى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini berkenan dengan saya berpesan kepada saudara-saudara, terutama kepada diri saya sendiri. Mari terus kita tegakkan takwa kita kepada Allah dalam pengertian takwa yang benar, yakni secara zahir kita melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sedangkan secara batin kita hendaknya menjaga hati kita agar tetap suci dan bersih dari segala penyakit. Apabila ketakwaan kita sedemikian rupa, maka dambaan kita setiap saat, yakni kebahagiaan yang hakiki, akan dapat kita rasakan baik di dunia ini maupun di akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pernah berdoa, yang doa ini jarang sekali kita baca, yakni kalimatnya begini: Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati sholihah. Ya Allah, jadikanlah apa yang tersimpan di dalam hatiku itu lebih baik dari apa yang nampak pada diriku, dan apa yang nampak pada diriku itu yang lebih baik. Maknanya bahwa ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan zahir, yakni takwa zahir, kita hendaknya menjadikan takwa batin kita atau kondisi batin kita harus lebih baik. Karena apa? Kemungkinan orang dalam beramal itu yang pertama adalah amalnya baik dalam pandangan manusia, tapi batinnya justru lebih baik dalam pandangan Allah. Ada orang yang secara zahir perbuatannya bagus, tapi sama sekali hatinya tak sambung dengan Allah. Tapi ada orang yang dia berbuat baik, yang mana perbuatan baiknya itu hanya untuk manusia, maka disinilah terjadi bahwa amalnya tidak sambung dengan Allah. Nah, kita hendaknya ketika beramal, itu yang di luar diri kita, yang kita amalkan itu adalah baik, dan hati kita haruslah yang lebih baik. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka satu ketika Rasulullah bertanya, apakah itu ikhlas wahai Rasulullah? Jawabnya, saya tanya dulu kepada malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai malaikat Jibril, apakah ikhlas?
malaikat Jibril tidak segera memberikan jawaban, tunggu saya tanya dulu kepada Allah. Ketika malaikat Jibril tanya kepada Allah, ya Allah, mal ikhlas, apa yang dikatakan ikhlas itu? Adalah kondisi batin hambaku yang aku campakkan kepada hambaku yang aku cintai. Inilah yang dikatakan ikhlas, kondisi batin. Maka di situ kondisi batin haruslah sambungnya apa yang ada di dalam hati kita dengan Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita ibadah saja. Kita ibadah saja, contohnya sholat. Kita biasanya hanya menekankan gerakan dan bacaan yang betul. Tapi bagaimana gerak hati kita pada saat itu? Adakah sambung dengan Allah? Ataukah hanya sekedar yang terpenting menggugurkan kewajiban? Mesti kita selalu bertanya seperti itu. Nah, siapa yang bisa mewujudkan kedua-duanya? Itu tidak lain adalah kita selalu memohon kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya untuk selalu berpikir kepadamu dan ingat kepadamu setiap waktu. Oleh karena itu berarti ada orang itu yang mereka berpikir hanya lesannya, tapi hatinya tidak berpikir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah kemampuan ini, sesuatu kondisi batin itu diberikan oleh Allah kepada kita. Kita harus selalu memohon itu. Karena bagaimanapun kekuatan kita di dalam berbuat zahir saja, berbuat lahiriah saja, kita perlu pertolongan Allah. Bagaimana dengan kondisi batin? Maka di sana banyak orang yang mereka itu secara zahir memberikan sumbangan untuk kepentingan apa saja, tapi adakah itu bisa menjadi satu bersamaan dengan kondisi batinnya? Adakah itu ikhlas? Ini yang dipertanyakan. Makanya amal besok di akhirat yang digambarkan dalam sebuah hadis yang panjang, yang tidak mungkin saya bacakan pada kesempatan ini, di mana ketika Rasulullah ditanya tentang amalan hambanya, beliau menangis karena banyak hambanya yang mereka beramal hanya dari sisi zahir saja, tidak ada hubungan sama sekali dengan Allah. Zahirnya memang berhubungan dengan Allah, tapi batinnya sama sekali tidak berhubungan dengan Allah. Sampai-sampai semua amalnya dibawa catatannya oleh malaikat, disampaikan kepada Allah. Allah menjawab, amalnya tidak ada hubungan dengan saya, sudah letakkan aja di sini. Ketika malaikat naik ke langit lapis 2 juga sama seperti itu. Ketika amalnya disampaikan kepada Allah, Allah menjawab sama, amalnya tidak sambung dengan Allah. Sampai itu ke langit lapis 7. Ini menggambarkan bahwa perlunya amal kita ini sambung dengan Allah. Ketika kita beramal, jangan hanya beramal secara zahir, berarti itu hanya sekuler, tapi batinnya sama sekali tidak sambung dengan Allah. Oleh karena itulah kita harus selalu memohon kepada Allah. Kalau kita sudah menghitung amal kita sudah begitu banyak, adakah kita sudah sambungkan amal kita itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, amal yang sambung dengan Allah itu adalah pemberian Allah. Ini satu kebahagiaan bagi seseorang. Tapi saya melihat bahwa mengapa mereka itu bertekun-tekun di dalam ibadah, mengapa mereka itu suka memberi orang lain, itu paling tidak bahwa di dalam hatinya ada sambung dengan Allah, ada sambung, ada usul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau begitu, seandainya kita tidak punya amal sama sekali yang sambung dengan Allah, kita akhirnya dimasukkan juga ke surga, tapi bagian yang terakhir dari amal kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu ikhlas harus kita pinta. Kalau kita sabar harus kita pinta. Kalau kita syukur harus kita pinta. Semua kebaikan yang sambung dengan Allah harus kita minta juga kepada Allah. Karena kalau tidak, maka amal kita menjadi amal yang sekuler. Dan seandainya sudah waktunya kita besok dimasukkan ke dalam surganya, kita akan menjadi kelompok yang bagian akhir masuk surga. Justru orang yang amalnya itu bersamaan antara yang zahir dengan yang batin, itulah termasuk as-sabiqun al-awwalun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah akan terjadi kegelisahan pada seorang hamba. Akan terjadi kegelisahan. Dia sudah banyak beramal, tetapi amalnya itu apakah dia amalnya diterima oleh Allah atau tidak? Maka pada prinsipnya amal hamba semua diterima. Hanya siapa yang diterima lebih dulu tidak lain adalah yang sambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah doa ini harus kita baca selalu. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati sholihah. Oleh karena itulah semoga semua amal kita sambung dengan Allah. Maka di situ berarti kebahagiaan yang hakiki yang kita tambahkan akan dapat kita nikmati baik di dunia ini maupun di akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itulah sedikit beberapa singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa meningkatkan kualitas amal kita. Amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalam ahyanan nidor kalamullah malikil alam bil jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddus samad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi da'ana ila sabilihi rasyad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sa'iril ibad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala inna lil muttaqina mafaza. Wa qalu anna Allah sallallahu ala nabiyyi katima wa amarna bi dzalika isyatan wa ta'lima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu an ashabi Rasulillahi ajma'in. Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansari sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفرنا من الشقاوة إلى السعادة ومن الغفلة إلى العبادة ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الجهل إلى العلم ومن إنباء البدع والضلالة إلى إنباء السنة والجماعة اللهم اجعلنا من المهتدين الدائمين على حبك الباقين على لطفك المنعمين بقربك وأفرغ علينا من نور عنايتك واجعلنا من أهل ولايتك بمنك وكرمك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله